Kita ulas lagi. Sidang perkara putusan nomor 75 dari Khusus dari PPK dari 2023 PN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah satu kasus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Rafael Alun Trisambodo, lahir di Yogyakarta 11 Agustus 1967, jenis kelamin laki-laki bangsa Indonesia. Tempat tinggal Taman Kebon Jeruk, Blok 2 12 Sanceng, Kembangan, Jakarta Barat, dan Jalan Simpul Pulau, Bogor Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Agama Katolik, pekerjaan PNS pada Direktorat Jenderal pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam persidangan didampingi penasihat hukum Dr. Junedi SH, MSI, LLM, Dr. Marcella Santoso SH, MKM, Dian Manuel SH, LLM, Andi Ahmad SH, Arif Fadila, Arifin SKMH, dan kawan-kawan semuanya replik dari penuntut umum dan replik dari penasihat hukum terdakwa, selengkapnya juga telah termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, surat dakwaan juga tidak dibacakan dan tidak dibacakan sudah termuat dalam putusan ini. Terhadap dakwaan tersebut, penasihat hukum terdakwa menunjukkan eksepsi dan majelis hakim telah menjatuhkan putusan setelah mendengarkan tanggapan dari penuntut umum. Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi melanggar bersumpah, yaitu 1 saksi Bahri Marsuki, 2 saksi Arif Fadila, 3 saksi Rani Anindita, 4 saksi Ujen Asapoko, 5 saksi Teti Sulastri, 6 saksi Seno, 7 Nuriana Dewi, 8 Albertus Bambang T, 9 Gunadi Hastowo, 10 Agustinus Lomboa, Ari Primpati, 19 Sapitri, 20 Bambang Sularso, 21 Dr. Nike Dari, 22 Asin Lukman, 23 Jinawati, 24 Anak Agung, 25 Kioida, 26 Agustinus Ranto Prasetyo, 27 Maksi John Dirk Mandagi, 28 Yevita Esther Febrina P, 29 Ibu Gunawan, 30 Agung Kristianto, 31 Yudi Yulianto, 32 Arif Hidayat, 33 Hendra, 34 Albertus Katu, 35 Christopher A, 36 Freddy Rashid, 37 Doni Tagor, 38 Maslu Adi Wijaya, 39 Ahmad Masuki, 40 Otnel Li Wayan, 41 Grace Dewi R, 40 Sutejo, 43 Iqfa Fausia, 44 Mario Dandi, 45 Ernie Ketrondek, 46 Angelina Ambon Prasasa, 47 Yulianti Nur, 48 Antonius A Sani Laksana, 49 Bimo Hardianto. Selain itu, penuntut umum juga mengajukan ahli Miftah SHMH dan mengajukan saksi ahli cat 1 Insinyur Petrus Giri Hesnawan, 2 Markus Senwadi. Menimbang bahwa selain saksi tersebut, penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana telah termuat lengkap dalam putusan ini. Bahwa pada tanggal 22 Februari
pada proses hukum penyidikan dan terdakwa ditetapkan menjadi tersangka dan selanjutnya terdakwa diajukan ke sidang bahwa terdakwa dalam tersebut diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1989, kemudian diangkat menjadi pemeriksa pajak tahun 1991. Selanjutnya menjadi ajudan ahli pemeriksa pajak pada kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Jakarta 2. Selaku kepala seksi evaluasi kinerja pemeriksaan dan penagihan JP tahun 2007 sampai dengan 2010. Selaku PD para bidang pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak tahun 2010 sampai dengan 2011. Selaku kepala bidang pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak pada Kanwil JP Jawa Timur tahun 2011 sampai dengan 2012. Selaku kepala bidang pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak Kanwil JP Jawa Tengah tahun 1 tahun 2012 sampai dengan 2015. Selaku kepala kantor pelayanan pajak pertama Gubernur Kanwil JP Jawa Timur 3 tahun 2015 sampai dengan 2016. Selaku kepala kantor pelayanan pajak penanganan modal asing 2 Kanwil JP Jakarta Khusus tahun 2016 sampai dengan 2020. Selaku kepala bagian umum Kanwil JP Jakarta Selatan 2 tahun 2020 sampai dengan 2023. Bahwa terdakwa selain menjadi pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak dan dengan penghasilan gaji dan tunjangan atau remunerasi, terdakwa negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Bahwa pengertian gratifikasi menurut penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi penjaminan bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan jemaah-jemaah dan fasilitas lainnya. Bahwa kata setiap dalam pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah diperlakukan sama sesuai ketentuan yang berlaku, yakni wajib dilaporkan dan dalam tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap suap. Adami Kasami dalam tulisannya anotasi hukum pembuktian tidak pidana korupsi menerima gratifikasi halaman 12 menyatakan bunyi kalimat pada permulaan rumusan pasal 12 ayat 1 yang berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Frasa atau perkataan kepada pegawai negeri mengandung pengertian bahwa pegawai negeri lah yang menerima pemberian itu. Bahwa sedangkan arti pegawai negeri menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat. Menimbang bahwa terdakwa adalah sebagai pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan demikian pengertian pegawai negeri telah terpenuhi. Menimbang bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah apakah terdakwa ada menerima uang, barang atau jasa dari orang lain atau pihak lain yang ada hubungannya dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menimbang bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan menguraikan terdakwa bersama-sama dengan Ernie Mikatorolek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 ada menerima gratifikasi berupa uang sejumlah 16.644 juta rupiah 806.137 rupiah. Penerimaan gratifikasi tersebut bersumber dari 4 pihak pemberi, yaitu PT Arka Mega Eksadana, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Alpar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Menimbang terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut yang menguraikan pemberi gratifikasi kepada terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan beragam bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. Mengenai PT Arka Mega Eksadana atau PT Armi, bahwa PT Armi adalah suatu perseroan badan hukum didirikan pada tahun 2002 oleh para pemegang saham, yaitu Ernie Mikatorolek, istri terdakwa, kemudian Lani Anindita, Teranggani, FX Widianto, Nugroho, Oki Endarsari.
bahwa sebenarnya pengurus PT ARMI adalah Komisaris Utama Ernie Meketorondek, Direktur Utama Ujeng Arsa Tukung, kemudian Direktur Keuangan Rani Dita Teranggani, Direktur Operasional FX Wijayanto. Bahwa bidang usaha atau core bisnis PT ARMI adalah memberikan jasa konsultasi pajak, pendampingan dan penyusunan laporan pajak bulanan dan tahunan dari wajib pajak atau subjek pajak. PT ARMI tersebut memiliki tenaga ahli yang punya sertifikat sebagai konsultan pajak, yaitu Ujeng Arsa Tukung yang menjabat sebagai Direktur Utama PT ARMI. Selain itu juga ditopang dengan ada 26 orang karyawan. Bahwa secara hukum yang tercatat sebagai pemegang saham dan sebagai Komisaris Utama PT ARMI adalah Ernie Meketorondek, istri terdakwa. Namun secara nyata atau de facto terdakwa yang sering memimpin rapat pengurus perseroan dan mengambil keputusan untuk pekerjaan PT ARMI, sedangkan istri terdakwa Ernie Meketorondek tidak pernah memimpin rapat maupun mengambil keputusan berkenaan dengan kegiatan usaha PT ARMI. Dengan demikian, Ernie Meketorondek hanya sebagai nomine pemegang saham PT ARMI. Bahwa berdasarkan data-data yang tersimpan dalam laptop milik saksi Rani Andita Teranggani, mantan Direktur Keuangan PT ARMI, bukti dalam laptop tersebut tergolong bukti IT PD Pasal 5 Ayat 1, 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam laptop tersebut termuat data beberapa perusahaan yang pernah menjadi klien PT ARMI dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, yaitu PT Aksindo Pratama Hutang, kemudian PT Bank Indomanex, PT Caraka Jasa, PT Airport Indonesia, PT Triasta. Bahwa selanjutnya tersimpan data selama tahun 2002 sampai tahun 2005 PT ARMI ada menerima marketing fee dan lainnya sejumlah 9.074.042.519 rupiah marketing fee sampai pada tahun 2006, sehingga marketing fee yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa hanya sampai tahun 2006 dengan jumlah 10.079.055.519 rupiah. Walaupun uang tersebut tidak semua diterima dan digunakan terdakwa untuk dirinya sendiri, karena uang marketing fee tersebut juga digunakan membayar gaji para karyawan sebanyak 25 orang dan sebagian lagi digunakan untuk operasional PT ARMI. Tetapi karena terdakwa sebagai yang mengendalikan PT ARMI pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai nama Ernie Meketorondek, istri terdakwa sebagai pemegang saham dan sebagai Komisaris Utama pada PT ARMI sesuai dengan saksi Ujeng Arsa Tukung, Direktur Utama PT ARMI, dan Rani Andita Teranggani, Direktur Keuangan, semuanya menerangkan Ernie Meketorondek tidak pernah ikut rapat pemegang saham maupun rapat pengurus perseroan. Yang selalu aktif memimpin rapat pemegang saham dan mengambil keputusan adalah terdakwa. Berdasarkan fakta tersebut, maka Ernie Meketorondek hanya namanya saja yang tertulis sebagai pemegang saham atau nomine. Namun secara nyata terdakwalah yang mengendalikan persoalan tersebut. Selain itu, keterangan Ernie Meketorondek dalam persidangan mengatakan dalam rumah tangga terdakwalah yang menentukan semua urusan bisnis dan usaha lainnya. Ernie Meketorondek hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat Ernie Meketorondek berada dalam posisi lemah dalam rumah tangganya maupun dalam urusan bisnis keluarganya, dan terdakwa bersikap lebih tinggi atau superior dari istrinya, sehingga segala yang dikehendaki dan diputuskan oleh terdakwa tidak dibantah oleh Ernie Meketorondek. Dengan keadaan tersebut tidak patut jika Ernie Meketorondek dinyatakan ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum. Mengenai PT Kips Consulting, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunati Astowo, Direktur PT Kips Consulting, Albertus Bambang Trinur Cahyo, Nuriana Dewi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa PT Kips Consulting didirikan pada tahun 2006 oleh para pemegang saham Ernie Meketorondek, Edi Pramana, Mr. Baswara, Anton Panjaitan, Direktur Utama Ujeng Arsa Tukung pada tahun 2008, Direktur Utama Gunadi Astowo. Bahwa PT Kips Consulting bergerak dalam bidang usaha penjualan software dari Jerman. PT Kips Consulting bekerjasama dengan PT SAP Indonesia. Bahwa PT Kips telah menjual software beberapa perusahaan yang membutuhkan, mulai PT Garuda Indonesia, PT Pos Indonesia,
PT Telkom, Sinar Mas Group, Asnur, dan Indo Marco. Menimbang bahwa penuntut umum pada surat dakwaan halaman 9, 10 dan surat tuntutan halaman 1181 menguraikan terdakwa telah menerima gratifikasi dari wajib pajak melalui PT Gift sejumlah Rp4.493.302.671. Menurut Dewan Majelis Hakim, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata uraian penuntut umum tersebut tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Penuntut umum hanya melihat adanya transaksi yang masuk dan keluar dari rekening PT Gift Consulting, padahal PT Gift Consulting memang secara nyata ada dan melakukan kegiatan usaha berupa penjualan software dari Jerman, kemudian bekerjasama dengan PT SAP Indonesia menjual software tersebut kepada perusahaan. Terjadi jual beli atas bidang tanah dan rumah di atasnya terletak di perumahan Taman Kebun Jeruk Blok G 1 nomor 112 Srengkeng Kembangan, Jakarta Barat. Pihak penjual Rafael Alun Trisambodo atau sekarang sebagai terdakwa, pihak pembeli Dinawati. Jual beli tersebut dilakukan di hadapan Arsi Lupan Notaris PKT. Jual beli dilakukan dengan harga 6 miliar rupiah. Bahwa pada tahun 2015 tanah dan rumah tersebut dijual lagi oleh Dinawati kepada temannya bernama Tio Ida dengan alasan orang tua Dinawati sedang tua. Bahwa saksi Dinawati dan saksi Tio Ida dengan tegas membantah dan menyangkal jika jual beli tanah dan rumah tersebut ada hubungannya dengan jabatan dan kedudukan terdakwa sebagai aparatur pajak. Sebelum terjadi jual beli atas tanah dan rumah tersebut, saksi tidak mengenal terdakwa Rafael Alun Trisambodo maupun perusahaan konsultan pajak yang dikendalikan oleh terdakwa. Jual beli tersebut terjadi karena berawal ada melihat dan membaca spanduk di depan rumah objek jual beli tertulis dijual, sehingga dihubungi nomor kontak penjualnya. Bahwa demikian pula terdakwa dalam persidangan menyangkali dakwaan penuntut umum dengan alasan jual beli atas tanah dan rumah di perumahan Taman Kebun Jeruk Blok G 1 nomor 112 Srengkeng Kembangan dilakukan tidak ada hubungannya dengan jabatannya. Jual beli tersebut murni karena bisnis terdakwa membutuhkan dana untuk bisnis yang lain. Menimbang bahwa penuntut umum menilai dengan adanya jual beli tanah dan rumah tersebut dianggap sebagai suatu samaran saja, tetapi adalah gratifikasi dari wajib pajak PT Cahaya Kalbar melalui saksi Dinawati sebagai direktur keuangan terhadap terdakwa sebagai aparatur pajak. Bahwa hemat majelis hakim dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, ternyata tidak ada bukti yang sah dapat mendukung jika jual beli tanah dan rumah tersebut sebagai suatu gratifikasi ataupun pemberian dari wajib pajak kepada terdakwa selaku aparat pajak dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pihak penjual atau terdakwa dan pihak pembeli saksi Dinawati tidak saling kenal sebelum jual beli terjadi. Bahwa pihak pembeli saksi Dinawati maupun perusahaan PT Cahaya Kalbar tidak ada urusan dengan terdakwa maupun perusahaan konsultan pajak yang dikelola terdakwa. Meskipun PT Cahaya Kalbar sebagai wajib pajak, tetapi tidak pernah menggunakan jasa terdakwa maupun perusahaan yang dikelola terdakwa untuk membuatkan laporan pajak ataupun menjadi konsultan pajak terhadap PT Cahaya Kalbar. Bahwa jual beli tanah dan rumah tersebut bukan jual beli pura-pura atau samaran sebagaimana pendapat penuntut umum, tapi jual beli tanah dan rumah tersebut sungguh benar ada terjadi antara terdakwa dengan saksi Dinawati dengan harga sebesar 6 miliar rupiah. Harga tersebut adalah harga yang wajar dalam persyaratan. Selanjutnya, jual beli ini benar-benar ada terjadi, bukan jual beli pura-pura. Hal ini dapat terlihat dari fakta-fakta dalam persidangan, yaitu setelah jual beli terjadi, maka tanah dan rumah benar-benar dikuasai oleh saksi Dinawati, dan setelah beberapa tahun kemudian saksi Dinawati menjual lagi rumah tersebut kepada temannya, yaitu saksi Tio Ida. Seandainya jual beli antara terdakwa dengan saksi Dinawati hanya sebagai samaran ataupun pura-pura, maka tentunya tanah dan rumah tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa dan saksi Dinawati tidak akan bisa menjual tanah dan rumah tersebut kepada orang lain. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat PT Cahaya Kalbar sebagai suatu badan hukum atau perseroan terkesan dipaksakan dan ditarik-tarik masuk dalam perkara ini. Hal ini terlihat yang melakukan jual beli adalah saksi Dinawati
Tetapi karena Jinawati bekerja di PT Cahaya Kalbar, sehingga jual beli tersebut dianggap PT Cahaya Kalbar memberikan suap kepada terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, alasan pembelaan terdakwa dan pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang suap atau gratifikasi dari PT Cahaya Kalbar, alasan pembelaan tersebut dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa dakwaan penuntut umum mengenai adanya gratifikasi dari PT Cahaya Kalbar melalui saksi Jinawati kepada terdakwa tidak terbukti. Mengenai PT Krishna Bali International Cargo, menimbang bahwa dakwaan penuntut umum pada pokoknya menguraikan terdakwa bertempat di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalabat, Kabupaten Minahasa. Terdakwa menerima uang sejumlah 2 miliar rupiah dari anak Agung Ngurah Mahendra selaku direktur PT Krishna Group. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu Direktur PT Krishna Group ada hadir sebagai saksi, yaitu anak Agung Ngurah Mahendra, memberikan keterangan dengan tegas membantah dan menyangkal jika uang yang diberikan kepada terdakwa sebagai uang gratifikasi antara terdakwa dengan PT Krishna Group tidak ada urusan berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai aparatur pajak. Bahwa selanjutnya saksi anak Agung Ngurah Mahendra selaku Direktur PT Krishna Group menerangkan sebelumnya bahwa saksi mengakui pernah diajak oleh terdakwa untuk bersama-sama mengelola proyek perumahan di Manado, karena saksi dianggap oleh terdakwa sukses mengelola bisnis perumahan Bali untuk meyakinkan saksi dan agar saksi bersedia menerima ajakan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah 1 miliar 862 juta rupiah. Uang tersebut untuk digunakan membayar pembebasan lahan yang berencana untuk dibuat perumahan. Bahwa terdakwa mengenai adanya pemberian gratifikasi adalah pada PT Arme, gratifikasi sejumlah 1 miliar 79.555.519 rupiah. Bahwa karena terdakwa terbukti menerima uang dari wajib pajak inkasu PT Arme sejumlah 1 miliar 79.055.519 rupiah, maka unsur gratifikasi kepada pemberi atau penyelenggara negara yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya telah terpenuhi. A3 Pasal 55 Ayat 1 ke 1 pidana tentang penyertaan. Dalam pasal 55 KUH pidana menyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan barang siapa melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dan seterusnya. Bahwa terdakwa Rafael Alun Trisamoro selaku pegawai negeri sipil Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 1988, kemudian diangkat sebagai pemeriksa pajak sejak tahun 1991 dan diangkat sebagai penyidik pajak sejak tahun 2000. Kemudian terdakwa menduduki jabatan sebagai ahli pemeriksa pajak pada kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Jakarta 2, Kanwil DJP Jakarta 3 tahun 2001 sampai dengan 2004, sebagai pemeriksa pajak muda kantor pelayanan pajak penanaman modal asing DJP Jakarta khusus tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, sebagai kepala seksi penyidikan wajib pajak orang pribadi pada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak tahun 2006 sampai 2007, sebagai kepala seksi evaluasi dan kinerja pemeriksaan penagihan DJP Jakarta tahun 2007 sampai dengan 2010, sebagai pejabat kepala bidang pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak tahun 2010 sampai tahun 2011, sebagai kepala bidang pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur 1 tahun 2011 sampai 2012 dan seterusnya. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak, terdakwa mendirikan perusahaan PT Artamega
Dana atau PT Arme dan menerima manfaat dari operasional perusahaan. Bahwa melalui perusahaan-perusahaan tersebut terdakwa bersama-sama yang dimikrofonir secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2006 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 10.059.055.519 rupiah. Bahwa dari para wajib pajak tersebut di atas terdakwa telah menerima uang sejumlah seperti yang disebutkan di atas. Kemudian telah melakukan penerimaan berkaitan dengan jabatannya sejumlah 47.701.559 rupiah. Dengan demikian unsur melakukan atau turut melakukan pada pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana telah terpenuhi. Ayat 4 pasal 64 ayat 1 tentang perbuatan berlanjut. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 seperti disebutkan di atas, unsur ini telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ayat 1 KUH pidana mengenai perbuatan berlanjut telah terpenuhi. Lima, bahwa karena semua unsur pasal 12B yaitu pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Itu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Itu pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Rumusannya berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja A. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. C. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Bahwa oleh karena dakwaan kedua ini bukan dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 64 ayat 1 KUH pidana, maka dalam pembuktian harus pula dibuktikan unsur penyertaan dan perbuatan berlanjut. Unsur pidananya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan. 3. Yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan. 4. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Ayat 1. Unsur setiap orang. Berdasarkan rumusan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang telah diubah. Nah, pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang telah definisikan secara jelas
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa adalah Rafael Alun Trisambodo. Identitasnya sebagaimana disebutkan di atas telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, dan sepanjang pemeriksaan dalam persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Dua unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan. Pengertian dengan sengaja dalam pidana sering disebutkan offset, yaitu keadaan batin di mana si pelaku ke dalam penyedia jasa keuangan telah terpenuhi. Tiga unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan. Pengertian dengan sengaja juga telah diberikan di atas. Pengertian membayarkan atau membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, sedangkan membayarkan adalah penyerahan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Sedangkan pengertian harta kekayaan sebagai diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang menyebutkan bahwa harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Bukan dengan memperhatikan pengertian unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan sebagaimana diuraikan di unsur sebelumnya, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari saksi Lika Liliana Devi Tugali, Safikri Hafi Ermawati, Grace Dewi Riyadi, saksi Freddy Israsid, Nanan Hedi Retna Johan, Haryanto Widodo, Otniel Di Kuaya, Hari Primawati, Krishna Ayrani, Christopher Dia Salama, Erni Megatrodek. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Surat permohonan pemindahan hak nomor 04-ADM-04-2001 tanggal 11 April 2001 dari Bitomo Daryanto kepada Erni Megatrodek atas rumah sebagai surat permohonan pemindahan hak dari Bitomo Daryanto kepada Erni Megatrodek dan seterusnya sampai angka 5, angka 6, buku tanah milik nomor 06 berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yaitu pada tanggal 17 April 2002, maka barang tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang. Bahwa perbuatan terdakwa yang membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan berupa pembelian sebidang tanah pukul di Jalan Mulia, pembelian tanah di Jalan Mendawai 1, Kecamatan Kebayoran Baru, pembelian sebidang tanah Sentul Golf Mediterania, Jalan Pangandaran, Kabupaten Bogor, pembelian bidang tanah Bukit Zaitun 117 Keliak Kota Manado, pembelian tanah Jalan Wijaya 4 nomor 11A Kecamatan Kebayoran Baru, pembelian unit mobil New Camry nomor polisi B808ET, satu bidang tanah di Jalan Santan 1 Madu Purwokerto Depok Kabupaten Sleman, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan telah terpenuhi.
Atau 4, unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu telah menerima gratifikasi sebesar 10.079.055.519 rupiah dan telah melakukan penerimaan lainnya sejumlah 47.701.529.005 rupiah. Dan uang falas 2.098.365 dolar Singapura dan dolar Amerika 937.900 rupiah dan euro 9.800 rupiah. Kemudian pada tahun 2003 sampai dengan 2010 terdakwa menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan serta membelanjakan atau membayarkan harta kekayaannya itu yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa gratifikasi baik perbuatan itu atas namanya sendiri, atas nama pihak lain, dan seterusnya. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-2. Selanjutnya menyelesaikan mempertimbangkan dakwaan ke-3 pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, untuk pasal 55 ayat 1 bersatu KUH pidana, untuk pasal 64 ayat 1 KUH pidana, misalnya sebagai berikut. Setiap orang yang menempatkan, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana dengan dipidana karena tindak pidana pencucian uang selama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Berdasarkan rumusan bunyi undang-undang tersebut, maka unsur-unsur pidana atau jurik pada dakwaan tersebut sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Menempatkan, mentransfer, menalihkan, membelanjakan, membayarkan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. 5. Tentang ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 pidana tentang penyertaan dan perbuatan berlanjut. Unsur setiap orang sebagaimana unsur dakwaan kedua setelah diuraikan di atas, maka secara mutatis dia dilalui dalam pertimbangan pada dakwaan ketiga ini karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Bahwa rumusan perbuatan tersebut di atas merupakan alternatif, sehingga dengan terbukti salah satu dari beberapa alternatif tersebut bahwa unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, maka secara tertib supaya pada dakwaan kedua yang tadi menjadi uraian pada dakwaan ketiga, karena itu unsur ini telah terpenuhi. 4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Bahwa pengertian perumusan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan pada unsur ini harus dimaknai bahwa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam pandangan doktrin pidana, pengertian perumusan ini sama dengan kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. Yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang ditiru tersebut memang dikehendaki dan diinsati. Adapun pengertian menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul harta kekayaan dan hasil tindak pidana. Sedangkan menyamarkan adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi harta kekayaan asal-usul kejahatan tersebut. Sedangkan asal-usul dalam mengarah pada syarat transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal. Merujuk pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang 8 tahun 2010 uang tentang tindak pidana pencucian uang menjelaskan bahwa untuk membuktikan bahwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dilakukan dengan cara melakukan transaksi keuangan mencurigakan meliputi satu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik A garing 07 garing 2023 tanggal 17 Juli 2023 bersesuaian dengan alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut di atas diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam membelanjakan pembelian tanah, bangunan, kendaraan mobil dan motor, perlengkapan restoran, kafe, perhiasan, sepeda motor, serta laksana ikut berupa tas serta menempatkan uang pada safe deposit box SDB dan rekening pihak lain tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Bahwa dengan demikian unsur ini telah pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Menimbang bahwa alasan pembelaan terdakwa dan penasihat terdakwa pada pokoknya mengatakan terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Alasan pembelaan tersebut tidak dapat diterima karena sebagaimana diberikan di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan 1, dakwaan 2, dan dakwaan 3. Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan 1, dakwaan 2, dan dakwaan 3, hal mana dalam diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menghapus pemidanaan, maka terdakwa harus dihukum. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi. Keadaan yang meringankan, terdakwa telah bekerja pada negara sebagai pegawai negeri selama lebih
12B untuk pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 4 ayat 1 KUH pidana, dan pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 4 ayat 1 KUH pidana, dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 64 ayat 1 KUH pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa berdiri. Selanjutnya, mengadili menyatakan terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan 1 pasal 12B untuk pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 10 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 64 ayat 1 KUH pidana, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 4 ayat 1 KUH pidana, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 4 ayat 1 KUH pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10.099.095.519 rupiah. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dipulangkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti perkara gratifikasi dan perkara TPPU berupa sebagai berikut. Nomor urut barang bukti perkara gratifikasi 1 sampai dengan 4 dinyatakan sebenarnya dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor urut 5 sampai dengan 7
perkara gratifikasi seluruhnya terlampir dalam berkas perkara. Nomor 8 sampai dengan 11 perkara gratifikasi seluruhnya dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 12 sampai dengan 18 barang bukti perkara gratifikasi seluruhnya terlampir dalam berkas perkara. Nomor 19 sampai dengan nomor 25 perkara gratifikasi dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor urut 26 sampai dengan 43 perkara gratifikasi seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 44 perkara gratifikasi dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor urut 45 sampai dengan 48 perkara gratifikasi seluruhnya terlampir dalam berkas perkara. Nomor urut 49 sampai dengan 63 perkara gratifikasi seluruhnya dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor urut 64 perkara gratifikasi tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 65 sampai dengan 66 perkara gratifikasi dikembalikan kepada dari mana benda disita. Nomor 68 sampai dengan 99 perkara gratifikasi seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 100 sampai dengan 142 perkara gratifikasi dan nomor 1 sampai dengan nomor 43 perkara tindak pidana pencucian uang seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 143 perkara gratifikasi dan nomor 44 perkara TPPU atau tindak pidana pencucian uang dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 144 perkara gratifikasi, nomor 45 perkara TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 145 sampai 150 perkara gratifikasi, nomor 46 sampai nomor 51 perkara TPPU seluruhnya dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 151 sampai dengan 191 perkara gratifikasi dan sama nomor 52 sampai dengan nomor 92 perkara TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 192 sampai 193 perkara gratifikasi, nomor 93 sampai 94 perkara TPPU seluruhnya dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 194 sampai dengan nomor 200 perkara gratifikasi dan nomor 95 sampai nomor 101 perkara TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 201 sampai dengan 205 perkara gratifikasi, nomor 102 sampai 106 perkara TPPU seluruhnya dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 206 sampai nomor 242 perkara gratifikasi, nomor 107 sampai nomor 143 perkara TPPU seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 243 sampai 247 perkara gratifikasi dan nomor 144, 148 seluruhnya perkara TPPU seluruhnya dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 248 sampai dengan
Selangi nomor 248 sampai dengan nomor 421 perkara gratifikasi dan nomor 149 sampai dengan 322 perkara TPPU seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 323 sampai dengan 371 perkara TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 422 perkara gratifikasi terlampir dalam berkas perkara. Nomor 423 sampai dengan 426 perkara gratifikasi dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 427 sampai dengan 430 perkara gratifikasi seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 431 perkara gratifikasi 372 TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 432 373 perkara TPPU dinyatakan dirampas untuk negara. Nomor 433 gratifikasi 374 TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 434 gratifikasi dan 375 TPPU dirampas untuk negara. Nomor 435 TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. 439 gratifikasi dan nomor 380 TPPU tetap dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 440 gratifikasi 381 TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. 441 sampai 41 gratifikasi 382 TPPU dikembalikan dari mana benda tersebut disita. 442 gratifikasi dikembalikan dari mana benda tersebut disita. Nomor 443 gratifikasi dan 383 TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 444 gratifikasi dan 384 TPPU dirampas untuk negara. Nomor 445 sampai dengan 448 gratifikasi 385 sampai dengan 388 TPPU tetap terlampir dalam berkas perkara. 389 TPPU dirampas untuk negara. 449 sampai dengan 452 gratifikasi dikembalikan dari mana benda tersebut disita. 453 gratifikasi sampai dengan 458 gratifikasi dirampas untuk negara dengan memperhitungkan uang pengganti. 459 sampai dengan 470 perkara gratifikasi dirampas untuk dimusnahkan. 471 dirampas untuk negara. 472 sampai 473 dirampas untuk dimusnahkan perkara gratifikasi. 474 perkara gratifikasi dirampas untuk negara. 475 perkara gratifikasi dirampas untuk dimusnahkan. 476 476
supaya digunakan haknya selama 1 minggu 7 hari terhitung mulai besok. Tugas majelis hakim untuk mengadili perkara ini sudah selesai, sidang dinyatakan ditutup. Pak.